Yang tahu adalah orangnya sendiri. Masuk dalamnya menghakimi orang itu. Yang lain harus seperti kita. Padahal boleh jadi orang punya perbandingan berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya cara seperti saya menemukan mata air. Karena saya menganggap semua orang kehausan, saya ingin menarik dia ke saya gitu. Ayo di sini ada mata. Seperti itu. Tapi inilah kecenderungan manusia. Orang sama gitu. Anggap orang sama, memperlakukan orang sama dengan dirinya, berpikir. Akhirnya dia akan tertutup sebenarnya. Kalau orang berpikir seperti ini, dia akan tertutup. Seperti apa yang kita lakukan gitu. Punya pemikiran tersendiri. Iya, betul. Punya perbedaan diri. Pengubah dunia. Menjadi pengubah dunia, di mana-mana saya sendiri. Dan antara orang pintar dan orang bijaksana itu kan. Sudah benar loh. Kalau kita bisa berubah diri kita sendiri dulu, nah kita ngerti. Kita tahu diri kita itu ya itulah ini situ ya. Betul sekali. Nah berarti banyak sekali orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Iya, atau dia tidak bisa. Jadi kadang kita memiliki sesuatu yang buruk dalam diri, tapi itu tidak kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Justru kita menikmatinya, justru kita memanfaatkannya, karena memang dia memberikan suatu kenikmatan kepada diri kita. Misalnya begini, Uncle, ya, tiba orang membicarakan orang dan seterusnya. Jadi itu saat itu kita tidak sadar, tapi justru kita menikmatinya karena asyik. Membicarakan orang kan asyik. Kan? Alasannya banyak. Iya, itu. Gitu. Jadi banyak alasan sebenarnya. Jadi belum pasti kita tidak tahu, tapi yang ya. Beda waktu kita tangan kita luka, waktu kita luka benar-benar luka, saya akan ke dokter karena saya merasakan sakit. Tapi tiba hanya kita tidak pernah nyari orang tabib rohani, kata Rumi,
orang itu tidak akan pernah mencari tabib rohani. Rasa sakit jiwa, sebenarnya kita tidak merasakan itu sakit. Kita menikmatinya justru. Jadi kita tidak merasakannya, kita semakin menikmatinya. Kita menikmatinya. Ya, teman-teman, hari ini kita bahas kita coba supaya sinyal tersambung lagi wifi kita masing-masing. Di sini sih insya Allah alhamdulillah bagus ya. Tapi kadang-kadang cukup jelas ya Mas Jafir ya. Kedengaran suara saya. Yes. Karena hari bersama Mas Jafir seperti biasa setiap hari Senin, sekaligus juga kita akan minta teman-teman untuk bergabung sama kita, boleh bertanya, boleh kasih komen, boleh berinteraksi, so far hanya melalui di type aja, nanti saya akan bantu bacakan dan kita Ya. Nah, kita berdua Ya. teman sendiri, samakah dengan konteks mengantisipasi keadaan buruk, Ustaz? Konteks mengantisipasi keadaan buruk. Nah, itu beda. Jadi mengubah diri sebenarnya adalah kita melihat satu persatu kondisi jiwa kita. Jadi tanpa kita mengenali apa sesuatu yang sifat-sifat negatif dalam diri, kita tidak akan mau ingin berubah. Purna, pengetahuan kita sudah cukup, sehingga banyak hal kita tidak ingin bergerak menuju kesempurnaan. Karena memang kita sudah merasa sempurna. Kita sudah merasa sesuatu, kita meraihnya. Kita merasa tidak. Mengantisipasi berarti bagaimana kita mencoba ada sesuatu yang buruk untuk tidak masuk ke dalam diri. Nah, itu dua cara yang berbeda. Satu, melihat diri saya. Kalau mengantisipasi itu adalah dia lebih kepada faktor eksternal. Nah, justru karena kita tidak mungkin menjaga diri dari yang buruk kalau kita tidak bisa mengubah diri kita. Jadi kalau kita bisa mengubah diri yang lebih baik, otomatis dengan itu membantu kita. Memang titik awalnya adalah bagaimana mengubah diri, seperti syair Maulana Rumi tadi. Saya menjadi orang hikmah hari ini, sebab itu saya mengubah diri saya. Karena memang di awal-awal, ya, ketika kita merasa pintar, tahu segalanya, pada saat itu kita komentari agama, karena kita merasa tahu segalanya, itu kan. Gitu. Begitu kita merasa pintar, itulah yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Lebih baik merasa bijaksana kali ya. Iya. Bagaimana untuk melatih agar selalu berbaik sangka, Ustaz? Nah, ada cara yang paling bagus adalah dengan saya. Nah, untuk menjawab itu, saya akan bacakan kitab Masnawi. Masnawi ini di bait 1318 untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kata Rumi, 1000 yang lain ialah sifatmu di dalam diri mereka. Oh fulan, berbagai kezaliman yang kau saksikan pada orang lain adalah sifatmu di dalam diri mereka. Di dalam diri mereka terpancar keberadaanmu, sifat kemunafikan, kezaliman, dan kemabukanmu. Itulah dirimu
dan kaulah yang melukai dirimu sendiri. Jadi itulah dirimu dan kau melukai dirimu sendiri. Pada saat itu kau mengutuk dirimu sendiri. Pada saat itu kau kita harus tetap fokus dalam diri, karena kalau kita ingin mengubah diri, apa kita masih sempat melihat keburukan orang lain, karena ya memang kita melupakan diri, kita tidak lagi mengasah diri, kita tidak melihat bahwa oh ternyata ada ketidaksempurnaan yang harus saya sempurnakan di dalam diri, seperti itu. Akhirnya kita lebih asik ingin bagaimana mengubah orang lain, sementara kita sendiri belum bisa apa-apa gitu kan. Nah, itu yang paling mengubah diri kita sendiri. Makanya orang kita urusin, makanya orang lain yang kita anggap selalu salah, kita yang benar. Betul. Waduh, jelek banget ya. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Ini banyak yang ini Mas Yafir, sinyalnya kurang bagus, dia nggak bisa ngikuti dengan benar, tapi nggak apa-apa kan di video. Iya. Ya, dalam satu seperti biasa, monggo lihat lagi nanti, tapi nggak apa-apa di sini. Iya. Oh, ini seru. Kenapa konsep pemikiran Karena kita selalu begitu, jadi kita pertama karena orang Barat mengkaji Rumi, akhirnya kita mengkaji Rumi kan? Karena tahun 2000 bestseller di Amerika. Nah, dan menurut saya mulai sekarang kalau kita lihat diajarkan. Tapi kalau memang kita berkaca ke Eropa Amerika, itu mereka seperti Masnawi itu singa, hewan buas, dan kelinci itu kisah menarik. Dan sebenarnya itu bisa dongeng untuk anaknya ya, bagaimana membacakan kita ini sambil meraih mana-mana yang dalam gitu di saat mereka bacakan. Masyarakat cuma memang tadi sampai yang beberapa lapisan harus punya keluasan untuk kemudian melihat mana-mananya. Tapi ada beberapa kisah-kisah yang menurut saya mudah untuk dicerna. Bahkan sebelumnya itu sudah marak, bahkan di Rumi untuk anak-anak itu sudah ada kok. Menurut saya sih sudah tersebar. Karena cara pandangnya membutuhkan kedalaman ya untuk
Pertanyaan dari Tamrin Sofian, perubahan pada diri itu apakah yang paling utama atau perubahan pada diri itu apa yang Makassar? Nah, untuk mengubah laku, di situ ada dialog antara apa pikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Selalu ada dialog seperti itu. Nah, cuma untuk menguatkan bahwa kita pintar, tapi dia korupsi. Gelarnya doktor, korupsi. Gelarnya ini juga seperti itu. Jadi, artinya kecerdasan, kepintaran itu sebenarnya bukan hal yang bisa satu-satunya untuk mengubah seseorang, ya, seperti itu. Makanya mengubah itu menurut saya adalah harus dari laku, karena laku itu melibatkan semua aspek dalam diri, khususnya dalam memutuskan, ya. Misalnya begini, besok saya mau taruh, ya, jangan boleh jadi begini dan seterusnya. Tapi kalau iradah saya kuat, saya akan melakukan itu. Apapun rintangannya, saya akan jalani, itu kan. Makanya titik awal adalah laku. Nah, sembari nanti jadi gitu ya Mas Sofian ya. mengobati derita kita sendiri ketika kita curhat pada orang lain. Makanya kita butuh curhat. Cuma yang penting adalah pada siapa itu penting. Pada siapa itu sangat penting. Saya bikin kawan bicara, Mas Jabir. Sudah 1,5 tahun saya bikin kawan bicara. Hashtagnya kawan bicara. Kenapa? Kawan bicara adalah orang tempat dia bisa cerita apapun dalam keseharian, apapun yang dialami. Tuh ya, tempat buang tong sampah tanda kutipnya orang-orang buat keluarin semua yang mesti dikeluarin gitu loh. Tapi itu safe, aman, karena kita cuma pendengar yang baik aja buat mereka, supaya begitu healingnya ini tetap berlangsung gitu. Nah, gitu. Nah, mungkin hari ini curhatnya itu jelas. Selain pemikiran Rumi yang sangat luar biasa,
Lalu apakah ada sesuatu yang dikenang hidup selain pikirannya? Seni itu adalah sebelum itu mungkin genre sufi, sastra sufi belum masuk, tapi setelah ada di dunia akhirnya orang mengenal ada kayak genre sastra sufi. Nah, itu peninggalan dalam bentuk seni. Kemudian peninggalan dalam bentuk tarian ya. Di kekonya mungkin anggap pikiran. Dia ada juga dalam bentuk musik identik dengan runi ya, musik. Jadi dia sufi memang lebih konkret satu seni. Jadi selain dia ada yang lain adalah menciptakan satu banyak sufi yang kemudian dia mengkreat satu bentuk ini selain misalnya sastra, selain berdarusnya, selain musik, ada juga arsitektur membangun masjid dengan pengaruh sufi. Pada karya-karya sastra. Bisa dikata sebagai perjalanan umur hidup. Jadi melawan laut itu adalah proses sepanjang hidup kita, karena dia bersama diri kita, dan intinya adalah bagaimana karena dia bersama kita, sebab itu dia akan ada terus. Ya, hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian mengontrolnya. Nah, caranya kalau kita caranya tentu dengan banyak transenden atau pada definisi religi. Karena hawa nafsu itu identik dengan aspek tubuh ya. Tubuh, dan tubuh itu adalah dimensi kerendahan. Nah, sebab itu ruh harus diajak untuk melihat dimensi ketinggian. Ketinggian itu adalah dimensi batin, nilai-nilai religi itu adalah dimensi ketinggian. Nah, kalau kita fokus ke sana, kita terlatih untuk bisa Jabir. Ini pertanyaan dari Muhammad Fisra. Jadi perbedaan itu adalah hal yang menjadi kaidah dalam kehidupan. Quran juga menegaskan itu agar kalian saling mengenali, kan? Jadi perbedaan ini atau sesuatu yang berbeda ini adalah menjadi kaidah semesta. Kemanapun kita pergi itu banyak sekali kita perbedaan. Bahkan dalam yang kita masing-masing orang itu unik, memiliki keunikannya sendiri. Nah, makanya yang sama, meskipun jadi jamaahnya begitu justru ya. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama, itulah jamaahnya.
itulah jamaah. Karena kita nggak bisa bikin semua orang, teman-teman, kita nggak bisa bilang semua orang sama harus dengan kita. Ya. Karena pada kenyataannya memang tidak sama. Iya kan? Iya. Ya, dengan keunikan masing-masing kita diciptakan oleh yang Maha Kuasa Sang Halik. Inilah yang terjadi pada diri kita, emang nggak sama. Jamaahnya di mana? Ya. Dulu tinggalnya. Bayangkan kalau semua manusia ini seperti saya. Gitu. Kenapa, Mas? Mengerikan itu. Justru mengerikan. Enggak. Keburukan yang kita nikmati itu apa? Nah, apa beda derita yang kita nikmati dengan keburukan yang kita nikmati? Nah, derita dimensinya beda. Derita, kalau buruk itu kan dia adalah suatu sifat yang memang dia awalnya negatif. Gibah. Kalau derita adalah kita menemukan satu peristiwa atau kejadian atau apapun itu yang membuat kita ada rasa derita di dalam diri. Dia menjadi sesuatu hal yang bisa kita nikmati. Misalnya minggu lalu pernah kita bahas tentang bagaimana menulis puisi. Kan? Puisi kata Rumi, lihatlah darah di dalam puisiku, bukan bait syair. Jadi itu kata Rumi, lihatlah darah di dalam bait syairku, bukan syair. Nah, artinya karena dengan derita itu menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, kadang ada derita seperti ini yang kemudian kita bisa nikmati. Tapi kalau ada nikmat, sebenarnya. Tapi karena kita asyik ya, kita menikmatinya, sehingga kita tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu penyakit bagi diri kita. Jadi beda. Jadi nggak ada gitu. Mas, pokoknya negatif lah. Mana ada yang positif gibah gitu ya. Oke, kita masih nunggu pertanyaan teman-teman lagi dan kita masih di bincang Rumi, berprasangka baiklah dan tak mesti harus pernah sama semuanya. Tentu manusia kita keburukan, kata Arga Yunus, terpenjara karena terpenjara dengan kenikmatan keburukan. Iya. Gak bisa keluar itu tadi ya. Kita menikmatinya, kemudian kita terpenjara dengan kenikmatan keburukan. Jadi terus dilakukan. Terus menerus seperti itu. Diri kita berusaha berbaik sangka sama orang lain, tapi malah dimanfaatkan untuk sering dijahili. Apakah kita harus mempertahankan? Menarik pertanyaannya, karena memang kadang kita berbaik sangka pada orang lain. Berbaik sangka itu kemudian dimanfaatkan ya, Uncle. Kebaikan kita itu dimanfaatkan. Itu sangat sering terjadi dalam pergaulan ya. Seperti itu, karena dia begitu baik sama orang lain, sering memberi dan seterusnya. Akhirnya kita ada orang yang memanfaatkan orang tersebut. Nah, harus itu dilakukan kalau tadi kan, pertahankan. Nah, sebaiknya
Itu yang juga harus diperhatikan. Kadang begitu baik kita, justru kebaikan itu membuat orang lain celaka ya, seperti itu. Karena begini, karena sebenarnya akhirnya seperti itu. Nah, justru kebaikan kita itu justru memberikan satu bentuk keburukan. Makanya kita harus cerdas, pintar, melihat, mengamati bagaimana kebaikan kita itu terhadap orang lain. Tapi tetap menjaga baik itu tetap kita harus bertahan. Efek itu sudah memanjakan orang, membuat orang malas, membuat orang atau justru membuat dia bisa jadi berbuat keburukan kepada orang lain, justru malah itu kalau bisa kita khusus kepada orang itu ya kita hentikan. Ya. Jadi ya boleh-boleh aja dihentikan kalau kita bisa melihat itu ya. Iya. Ya. Baik. Ya, Mas Yobir, mungkin kita bisa lanjut ke apa? Ya. Syair. Ya. Nah, saya bacakan satu syair yang ini juga terkait dengan diri kita. Ya. Jadi kata Rumi, pada aku bisa menggapai langit. Tanpa dirimu, dalam tanda besar, tanpa dirimu, misalnya tanpa Tuhan, aku tidak bisa tenang. Di dalam ketidakhadiranmu dan dirimu, orang-orang mencemooh diriku. Tetapi pada saat engkau hadir, aku tidak peduli dengan pikiran atau perkataan mereka. Pikiran atau perkataan mereka. Dan ini penting ya, bagaimana menempatkan satu dimensi ilahiyah di dalam diri kita. Nah, ketika dimensi ilahiyah tidak ada, kita akan merasakan kesepian di dalam diri, maka Tuhan itu bisa kita anggap sebagai kawan yang paling dekat dengan diri kita. Ketenangan itu seperti kata Rumi, ketenangan itu adalah ketika kita punya kesadaran bahwa Tuhan bersama kita. Kata Rumi, saat itu aku tidak peduli orang mencemooh diriku. Tidak peduli. Kenapa? Karena pada saat itu kita bersama Tuhan. Apa yang mesti kita khawatirkan gitu kan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Gitu. Nah, kadang kita merasa hina ketika memang Tuhan tidak hadir dalam diri, karena kita hanya melihat diri kita, kita hanya melihat memberikan satu spirit yang luar biasa ya dalam diri engkau. Mungkin setiap orang punya pengalaman tentang hal ini. Ya, masing-masing orang ada ya pengalaman kan, ya, dan bisa menjawabnya kita sendiri. Ini ada pertanyaan dalam beberapa metode sufi yang saya baca untuk melawan nafsu, yaitu banyak lapar. Melawan nafsu itu banyak lapar, dan saya coba ternyata susah dan nggak berhasil. Terus bagaimana cara agar nafsu itu? Baca biografi para sufi ini melakukan sedikit makan, sedikit tidur, tutup mulut, sedikit bicara. Jadi sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Nah, kenapa demikian? Jadi caranya adalah seperti yang tadi dijelaskan, harus dilakukan step by step, tahap demi tahap, dan tidak boleh melakukan titik yang paling ekstrim. Misalnya begini, sekali dalam sehari, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, itu melakukan hal yang ekstrim. Jadi berjalan dalam Tuhan ini adalah kita melakukan secara perlahan-lahan dan tidak boleh melakukan titik ekstrim. Misalnya
ada orang kaya, setelah itu dia mau berjalan menuju Tuhan, tahu-tahu dia jual semua perusahaannya. Itu juga tidak boleh Uncle, itu kan. Dia berikan semua. Ada yang bikin itu kan ada ya belakang ini ya. Ada. Tidak bikin abominasinya. Iya. Sesuai dengan kadar diri kita, perlahan-lahan. Jadi kalau kita terbiasa makan sepiring, ya kurangi sendok 2 sendok saja. Jadi lakukan jangan se ekstrim, tapi tahap demi tahap. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang ya. Perjalanan seumur hidup. Perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang panjang. Nah, itu proses selesai manusia toh gitu loh. Tempatnya salah, tempatnya ujian, tempatnya proses untuk hidup. Ini menarik ya, ada satu pertanyaan nih. Angka manakah yang lebih utama? Berbaik sangka kepada orang lain atau menyangka diri belum baik? Makasih ya, ini Muhammad. Berbaik sangka kepada orang lain atau kita menyangka diri kita yang belum baik. Nah, justru itu beriringan, Angko. Gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita belum punya sesuatu, banyak kekurangan, otomatis kita tidak menjudge orang. Itu secara otomatis. Makanya justru sebaliknya, kalau saya melihat diri saya belum sempurna, banyak kekurangan di dalam diri saya, otomatis saya tidak akan mungkin menjudge orang lain, karena saya harus berkaca pada diri saya dulu sendiri kan, berkaca pada diri saya sendiri. Dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", selalu mendahulukan diri, dahulukan. Sama dengan COVID ini ya, kita diri dulu, pakai masker dulu, cuci tangan dulu kan, baru kemudian kita bisa menjaga dari diri kita dari orang lain. Tapi yang penting adalah diri dulu. Nah, kalau kita bisa melihat keburukan kita, otomatis kita tidak akan menilai orang lain. Justru beriringan. Betul. Itu ya tadi ya. Bisa Hafiz ya. Ini pertanyaan dari Gartua. Dimungkinkan sesuatu yang benar ataupun yang baik, karena jika kita berkata jujur akan berdampak buruk pada orang lainnya. Nah, berkata jujur kepada orang baik itu harus kita lihat pertama orangnya siapa, orang yang kita sampaikan siapa, kemudian efeknya seperti apa. Jadi tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi harus juga melihat pertama efeknya, kedua kepada orang itu seperti apa. Kalau dia memberikan efek negatif, ya kita harus menahan untuk tidak bicara, terutama terkait dengan diri kita ya. Jadi karena begini, kaidahnya itu tetap bagaimana efeknya itu bisa terlindungi terhadap diri kita, kecuali ada persoalan terkait dengan pilihan diri kita. Kalau memang kita merasa penting untuk melakukan satu bentuk pengorbanan diri ya, untuk melindungi orang lain, itu sesuatu hal yang berbeda. Tapi kaidah pertama adalah jujur itu mesti harus melihat pertama efeknya pada orang lain, kedua adalah kepada orang itu seperti apa. Nah, jadi selain dari apa yang kita cara menyampaikan, saya jujur, tapi saya tidak tahu bahwa orang yang saya temani lawan bicara ini orang yang lebih tua dari saya, misalnya 30 tahun lebih. Iya, cara. Iya. Dia harus observe dulu, melihat dulu. Iya. Ya, kepada siapa kita bicara. Kepada siapa kita bicara. Gitu. Menurut Rumi apa perbedaan? Sebentar. Sangka pada makhluk
Nah, tentu beda karena pertama berbaik sangka kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga, segala sesuatu dari diri kita. Tuhan ilmunya tak terbatas, Dia maha bijaksana, punya pengetahuan ya terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Sebab itu kalau sesuatu yang misalnya dalam tanda kutip kita merasa ada sesuatu peristiwa yang tidak kita senangi, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Karena tadi kita tidak tahu sebenarnya apa pesan Tuhan dari peristiwa itu. Tapi pada orang lain beda. Orang lain itu karena dia ini ya, orang punya dimensinya sendiri. Oleh karena itu kita sebaik mungkin untuk bisa menjaga dirinya berbaik sangka kepada Tuhan dengan berbaik sangka kepada makhluk. Berbaik sangka kepada makhluk itu maksudnya menjaganya. Kita menjaga makhluk dalam pengertian menjaga. Jadi kalau saya berbaik sangka pada orang lain, justru saya menjaga kehormatannya, kan? Menjaga derajatnya seperti itu. Tapi kalau saya berbaik sangka kepada Tuhan itu beda. Justru kalau bersaing kepada Tuhan karena saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Hanya Tuhan baik, kan? Dan Allah juga menyuruhkan kan berbaik sangkalah padaku. Lalu padaku itu kan itu ada. Saya dalam hidup Mas Jabir ya, saya paling jarang punya pikiran buruk sama orang lain. Gitu. Paling jarang buat saya itu di ini aja gitu nih. Sampai hari ini ya alhamdulillah masih bisa melakukan itu, mudah-mudahan bisa terus melakukan itu gitu loh. Karena amin. Saya merasakan kok nggak pernah punya pikiran, ya biarin aja lah, saya nggak punya pikiran buruk gitu loh. Itu hal yang paling sederhana aja kali ya. Karena saya belajar tadi bahwa kita memang harus itu tadi jadi orang yang bijaksana untuk bisa mengubah diri kita. Instead kita mengubah dunia, kita ubahlah diri kita sendiri dulu. Dengan kita mengubah diri kita jadi bijaksana, ya itu kita akan bisa di dunia juga akan lebih baik pastinya. Ya, gak kerasa, udah cepat sekali ya. Udah jam berapa ini? Tinggal 5 menit lagi. Senang nih ngobrol sama teman-teman dan senang teman-teman juga interaktif dengan kita di sini bersama saya dan Mas Jabir. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Tadi ada Jamari, saya selalu juga ada Nelly, hai juga kita sapa dulu, Jofri, Fandi, semua makasih banyak udah gabung di sini ya. Teman-teman dari Makassar juga, wah luar biasa. Ada Ternate, Makassar, banyak sekali, senang. Ya ada Mas Jabir, ya makanya pada semua seneng banget gitu. Mas, sebagai penutup apa yang mau kita share dengan sebagai penutup apa yang ingin kita sampaikan buat teman-teman kita yang menyaksikan kita pada live bincang terakhir saya mau baca syair Rumi. Kata Rumi, saya bahagia malam ini bersatu dengan kawan, terbebas dari rasa sakit akan keterpisahan. Saya berputar dan menari dengan yang tercinta. Aku mengatakan kepada diriku, jangan khawatir. Anak kunci untuk esok pagi telah kubuang. Aduh. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya, ya. Iya. Benar itu nggak ada kan tadi ada, kalau kita dekat kita nggak khawatir gitu kan. Iya. Gitu. Ya. Keren banget Mas Jabir, terima kasih banyak buat sharing hari ini. Mas Jabir dari Institut, ya, beliau ngobrol santai bincang Rumi. Teman-teman makasih banyak udah bergabung dengan kita, dan kalian tadi mohon maaf kalau tadi ada sinyal kurang bagus, gak apa-apa ya, insya Allah mudah-mudahan nanti akan bisa lebih bagus lagi. Dan yang belum sempat nonton dengan tuntas, kita ada motor nuwun. Terima kasih banyak. Bye semua. Bye.
Sekali lagi terima kasih banyak udah menyaksikan Bincang Bumi di live Instagram yang Kelvin. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Oke.